Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hidayah Al-Fatah, NIM 210101059, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 kelas B. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi-materi dari makalah kelompok kami yang berjudul mengenal fungsi tab Microsoft Word Office, Office button, home, dan menu. Yang pertama yaitu Office button. Office button adalah salah satu fitur yang terdapat pada aplikasi Microsoft Word dan biasanya terletak di sebelah pojok kanan atas atau dekat menu bar pada lembar kerja. Office button memiliki tampilan seperti logo Microsoft Word, dan ketika kita mengklik menu tersebut, maka akan muncul 9 alat yang dapat kita gunakan untuk berbagai keperluan pengolahan file atau dokumen. Ya, fungsi Office button yang pertama adalah New. New digunakan untuk membuat lembar kerja baru pada Microsoft Word. Perintah keyboard alternatif untuk alat ini adalah Ctrl plus N. Anda dapat membuka lembar kerja baru tanpa harus menutup lembar kerja yang lama atau yang lainnya yang sudah terbuka pada aplikasi ini. Langsung kita praktekkan Ctrl plus N. Ya, ini adalah lembar kerja baru. Kita dapat membuka ini dengan mengklik Ctrl plus N tersebut ya, tanpa menutup lembar kerja yang lama. Selanjutnya yaitu Office button Open. Ya, Open digunakan untuk membuka dokumen yang sudah tersimpan di dalam perangkat komputer kita. Perintah keyboard alternatif untuk tools ini adalah Ctrl plus U. Langsung kita praktekkan Ctrl plus U. Ya, kita langsung diarahkan untuk membuka lembar kerja atau dokumen sudah tersimpan di perangkat kita. Baik, selanjutnya yaitu Office button Save. Save digunakan untuk menyimpan file di komputer kita. Perintah keyboard alternatif untuk fitur ini adalah Ctrl plus S. Ketika Anda sudah menyimpan file di komputer, kemudian melanjutkan pekerjaan kita di lembar kerja, kita dapat menyimpan hasil ketikan tersebut dengan menekan Ctrl plus S agar dapat tersimpan secara otomatis. Ya, selanjutnya fungsi Office button Save As. Save As digunakan untuk menyimpan dokumen sebagai ke dalam komputer kita. Save As sedikit berbeda dari Save. Di fitur Save As, kita dapat menyimpan dokumen dengan membuat file baru dengan nama yang berbeda dari file yang sudah disimpan sebelumnya. Ya, untuk Save As ini kita langsung menuju kiri atas ini ya. Klik, kita cari Save As. Kita diarahkan untuk menambahkan sedikit nama yang berbeda. Misalnya kita di sini kita tambah Save As. Ya, langsung kita simpan. Ya, maka file baru tadi sudah tersimpan di perangkat kita. Cek. Nah, ini file kita yang lama yang kita gunakan tadi, dan ini file makalah yang kita simpan sebagai save as tadi ya. Baik, selanjutnya adalah fungsi Office button Print atau Ctrl plus P. Print digunakan untuk mencetak dokumen yang telah kita kerjakan.
Di fitur print terdapat 3 tools, yakni print digunakan untuk mengatur percetakan dokumen, jumlah salinan, dan opsi pencetakan lainnya sebelum kita cetak ke kertas. Kemudian yaitu quick print digunakan untuk mencetak dokumen langsung ke printer secara default tanpa harus membuat perubahan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu print preview digunakan untuk meninjau kembali dokumen yang akan kita cetak nantinya. Ya, kita bisa mengklik Ctrl plus P untuk print ini atau juga bisa kita klik di pojok kiri atas, kita cari print. Ini adalah tools tadi ya, tools yang terdapat di print tadi. Ini adalah print, quick print, dan print preview. Oke, selanjutnya yaitu office button prepare. Prepare digunakan untuk mengedit pengaturan yang akan diterapkan pada dokumen. Misalnya menambahkan author, menambahkan password pada dokumen, dan lain sebagainya. Ada beberapa tools yang terdapat di fitur prepare ini, seperti properties, inspect dokumen, enscript dokumen, dan lain sebagainya. Ya, sama seperti tadi. Untuk ke fitur prepare ini kita langsung klik saja pojok kiri atas, kita klik prepare. Nah, ini adalah fitur-fitur yang terdapat di menu prepare ya. Ada properties, inspect dokumen, script dokumen, restrict permission, add a digital signature, mark as final, dan run compatibility checker. Baik, selanjutnya yaitu office button send. Send digunakan untuk mengirim dokumen yang telah selesai kita buat. Di fitur send terdapat 2 layanan yang bisa kita gunakan, yakni yang pertama adalah email, digunakan untuk mengirim dokumen melalui email. Dan yang kedua yaitu internet fax, digunakan untuk mengirim dokumen melalui fax internet. Sama seperti tadi, kita langsung menuju ke office button, kita klik, kita lanjutkan klik send. Ini adalah fitur yang didukung oleh menu send tadi, adalah ada email dan ada internet fax. Ya, selanjutnya yaitu fungsi office button close. Close digunakan untuk menutup halaman kerja Microsoft Office Word ketika selesai kita gunakan. Baik, kita lanjutkan kepada pengertian dan fungsi tab home pada Microsoft Word. Tab home adalah tab yang berisikan menu-menu start, diantaranya terdapat 5 kelompok, yaitu clipboard, font, paragraph, style, dan editing. Baik, yang pertama adalah grup clipboard. Ini adalah grup clipboard Microsoft Office Word 2007. Sama seperti laptop yang saya gunakan ya. Clipboard adalah ruang penyimpanan sementara untuk menyimpan data sebelum melakukan proses paste setelah penyalinan file atau copy. Terdapat beberapa icon pada grup clipboard, diantaranya paste untuk menempel hasil copy atau cut. Yang kedua yaitu cut, adalah untuk memotong hasil teks atau objek terpilih. Yang ketiga yaitu copy, untuk menggandakan hasil teks atau objek terpilih. Dan yang keempat yaitu format painter, adalah untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Baik, grup clipboard ada di paling kiri ya, paling kiri tab home. Baik, ya selanjutnya yaitu grup font. Font adalah suatu kumpulan lengkap dari huruf,
angka, simbol, atau karakter yang memiliki ukuran karakter tertentu. Font terdiri dari berbagai icon, yaitu yang pertama Calibri adalah untuk memilih jenis huruf, yang kemudian yaitu font size adalah untuk mengukur atau mengatur ukuran font. Yang ketiga yaitu grow font untuk memperbesar ukuran huruf secara langsung. Kemudian shrink font adalah untuk mengecilkan ukuran huruf secara langsung. Kemudian change case adalah untuk mengganti huruf kapital. Nah, ini ya change case. Kemudian clear formatting adalah untuk menghapus format terpilih. Selanjutnya bold adalah untuk membesarkan huruf secara instan. Kemudian italic untuk memiringkan font. Kemudian underline adalah untuk menandai sebagian garis bawah pada teks. Selanjutnya yaitu strike through adalah untuk memberikan tanda coret pada teks. Kemudian subscript adalah untuk memberikan pemangkatan pada angka. Yang ke-12 superscript adalah untuk memberikan pemangkatan pada teks. Selanjutnya yaitu text highlight color adalah untuk memberikan warna pada teks. Dan kemudian yaitu font color adalah untuk mengukur warna yang sesuai kita inginkan. Baik, selanjutnya yaitu grup paragraf. Paragraf memiliki beberapa icon, diantaranya yang pertama yaitu bullet adalah untuk memberikan tanda bullet di setiap paragraf. Yang kedua yaitu numbering adalah untuk memberikan nomor di setiap paragraf. Yang ketiga yaitu multi level list adalah untuk penulisan angka secara otomatis. Yang keempat yaitu decrease indent adalah untuk menggeser kedua paragraf di sebelah kiri. Yang kelima yaitu increase indent adalah untuk menggeser kedua paragraf di sebelah kanan. Yang keenam yaitu sort adalah untuk menyortir data. Kemudian yang ketujuh ada show atau hide adalah untuk menampilkan sebuah paragraf secara keseluruhan. Yang ke-8 yaitu align text left adalah untuk mengatur rata kiri. Kemudian center untuk mengatur rata tengah. Kemudian yang ke-10 align text right adalah untuk mengatur rata kanan. Selanjutnya justify adalah untuk mengatur rata kiri kanan. Yang selanjutnya yaitu line spacing adalah untuk mengatur jarak antar baris. Kemudian shading adalah untuk mengatur warna pada latar teks. Dan yang terakhir yaitu bottom border adalah untuk memberikan garis tepi pada teks. Selanjutnya yaitu group style. Style memiliki beberapa icon, diantaranya yaitu yang pertama heading style adalah untuk memilih format judul atau subjudul. Ya ini adalah heading style ya. Dan yang kemudian yaitu yang kedua change style adalah untuk memilih tema paragraf. Nah, ini adalah change style. Baik, yang kemudian selanjutnya yaitu group editing. Ini adalah gambar group editing.
Yang terakhir ini adalah editing. Grup ini berkaitan dengan pengeditan dokumen yang sudah ada dan grup editing memiliki beberapa icon di antaranya yaitu yang pertama adalah find adalah untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyboard tertentu dalam suatu file. Yang kedua yaitu replace adalah untuk mencari dan mengganti file yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu select adalah untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu file. Ya, pengertian fungsi tab menu pada Microsoft Word. Menu bar adalah tampilan menu yang sudah dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Misalnya ada home, insert, page layout, reference, mailings, review, dan view. Berikut penjelasan lebih lanjutnya. Yang pertama yaitu home adalah menu yang akan selalu tampil di halaman depan. Ditampilkan di depan karena home memiliki menu yang sering digunakan, misalnya font, editing, clipboard, dan stylist. Yang kedua yaitu insert. Insert berisi dengan semua menu yang berfungsi untuk memasukkan, misalnya memasukkan gambar, tabel, simbol, dan header footer. Ini adalah menu insert ya. Ada banyak sekali yang terdapat di fitur insert. Kemudian yaitu page layout berisi segala sesuatu menu untuk mengatur halaman kertas Anda. Misalnya menu themes, page setup, page background, paragraph, dan rank. Ini ya. Ini adalah page layout. Ya, ada themes, page setup, page background, paragraph, dan rank. Selanjutnya yaitu reference adalah atau referensi, berisi semua menu untuk mengatur referensi data kita, misalnya catatan kaki, citasi, table of content, index, bibliografi, dan lain-lainnya. Ini adalah menu reference. Ada table of content, footnote, citation, bibliografi, caption, index, dan table of authorities. Dan yang terakhir yaitu bukan yang terakhir ya ini ya. Yang selanjutnya yaitu mailings. Tab mailings berisi semua menu tentang mail. Misalnya teks pada amplop, membuat label, dan semua berhubungan dengan email. Ini adalah menu mailings ya. Ada create, start mailing, merge, write and insert files, preview results, dan finish. Selanjutnya yaitu review. Review berisi menu tentang semua untuk mencetakan ulang data yang kita buat di halaman tersebut. Misalnya proofing, comments, tracking, change, compare, dan lain-lain. Ya, ini adalah menu review. Ada proofing, comments, tracking, change, compare, dan protect. Dan yang terakhir yaitu view, berisi tentang review akhir sebelum dokumen kita cetak ya. Misalnya print review dan juga ukuran lembar kerja kita. Ya, ini adalah menu yang terakhir, ada view. Dokumen view ada show atau hide, ada zoom, window, dan macros. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan sedikit tentang tab home dan office button pada Microsoft Word Office 2007 ya. Saya minta maaf apabila masih banyak ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.